wabarakatuh. My name is Sinta Dwi Sugiharti. I'm from 7 Group. Now I will presentation about manajemen strategi madrasah atau sekolah. Yang pertama yaitu manajemen strategi madrasah sekolah. Merupakan penerapan manajemen strategi dalam organisasi pendidikan, merupakan paradigma baru dalam perencanaan pendidikan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendapat yang lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja, teknik, dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus. Strategi dalam peperangan adalah pengaturan cara untuk memenangkan peperangan. Hadari Nawawi secara panjang menjelaskan tentang manajemen strategi. Menurutnya, manajemen strategi dapat diartikan dalam 4 pengertian. Yang pertama yaitu manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Yang kedua, manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa yang jauh. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen strategi. Tahapan dalam manajemen strategi secara umum terdiri dari 4 level. Yang pertama, environmental scanning atau pembacaan lingkungan yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, formulasi strategi yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan strategi yang menggambarkan cara mencapai tujuan. Keempat, evaluasi dan monitoring strategi yang dimaksud untuk mengevaluasi dan mengembalikan umpan balik kerja organisasi. Selanjutnya yaitu pembentukan mindset strategi. Strategi adalah membangun dan membentuk mindset strategi bagi semua stakeholder organisasi. Mulyadi mendefinisikan mindset sebagai mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Okay, I think that's all for my presentation. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Perumusan mindset. 1. Trend watching, yaitu mengamati gejala dan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. 2. Envisioning adalah menggambarkan dampak perubahan dalam dunia pendidikan yang diakibatkan pemacu perubahan yang telah diamati atau trend watching. 3. Perumusan paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Gambar 5.5 halaman 208. 3. Pengkomunikasian mindset merupakan tahap terakhir dari konsep pembentukan mindset. Paradigma keyakinan dasar dan nilai dasar organisasi perlu dikomunikasikan oleh manajemen puncak kepada seluruh personel melalui 2 pendekatan, yaitu perilaku pribadi dan perilaku operasional. 1. Perilaku pribadi atau personal behavior. Paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personel melalui proses internalisasi sistematik. 2. Perilaku operasional atau operational behavior. Paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi dikomunikasikan kepada seluruh personel dengan memasukkan hal tersebut dalam peraturan, sistem dan prosedur, serta keputusan resmi yang dibuat. Hambatan pelaksanaan manajemen strategik. Hambatan yang terjadi pada setiap organisasi berbeda-beda. Pada organisasi yang tidak merumuskan manajemen strategik yang didesain melalui perencanaan strategik, perorganisasian hingga pengawasannya. Gambar 56, 57, dan 58 di halaman 210. Melakukan analisis SWOT sekolah atau madrasah. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, Threats atau kekuatan, kelemahan,
peluang, tantangan merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. 1. Strength atau kekuatan merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan kompetitif dalam menghadapi persaingan bagi lembaga pendidikan. 2. Weakness atau kelemahan merupakan kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah atau madrasah. 3. Opportunity atau peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan sekolah atau madrasah. 4. Threats atau tantangan adalah kondisi eksternal sekolah atau madrasah sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan, secara serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Analisis SWOT atau analisis TWOS. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities peluang, dan threats atau ancaman. Sedangkan TOWS adalah singkatan dari threats atau ancaman, opportunities peluang, weakness atau kelemahan, dan strength atau kekuatan. Baik SWOT maupun TOWS mengacu pada hal yang sama. 2. SWOT atau TOWS yang pendekatan kualitatif. Secara kualitatif berarti mereka melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kualitatif. Analisis SWOT atau TOWS dapat menghasilkan matriks yang merupakan matching tool penting untuk membantu manajer dalam mengembangkan strategi lembaga pendidikannya. 1. Strategi Strength Opportunity. Strategi SO ini menggunakan kekuatan pesantren untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar lembaga pendidikan. 2. Strategi Weakness Opportunity. Strategi WO ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan peluang-peluang. 3. Strategi Weakness at Threat. Strategi WT ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan serta mengurangi ancaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Kekuatan atau strength sudah punya nama atau brand karena merupakan bagian dari cabang lembaga pendidikan LPI Salsabila, yayasan khusus bergerak pada pendidikan anak, tempat strategis, program unggulan dan penunjang yang menjadi favorit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 2. Kelemahan atau weakness. 1. Keterbatasan dana, waktu yang bentrok dengan jam mengajar, guru yang rangkap menjadi panitia PPDB, sarana dan prasarana yang kurang memadai, TK-TK buka hanya sampai siang saja. 3. Peluang atau opportunity, akan dibukanya pesantren bagi siswa terpilih dan diasramakan. Sumber daya mahasiswa guru yang berkualitas terutama di bidang teknologi, mendapat relasi baru dari TK-TK yang dikunjungi. Kelas 1 harus bisa baca Al-Quran dengan benar dan lancar. 4. Ancaman atau threat, manajemen informasi yang kurang baik, ketatnya persaingan, sudah punya brand nama yang dikenal masyarakat luas karena SDIT ini merupakan bagian dari Yayasan Silaturahmi Pencinta Anak atau SPA Indonesia. Pemasangan spanduk belum maksimal. Langkah-langkah analisis. Langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT atau TOWS secara kuantitatif agar dapat diketahui posisi organisasi dan strategi untuk tumbuh. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, menentukan nilai rating masing-masing faktor. Yang ketiga, menilai posisi organisasi. Dan yang keempat, menentukan strategi untuk tumbuh. 1. Pembobotan faktor internal dan eksternal. Pembobotan faktor internal dan eksternal untuk setiap faktor didasarkan pada besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja organisasi yang diukur dari kontribusi yang dihasilkan. Ada pada halaman 222 tabel 2. Yang kedua, melakukan identifikasi SWOT atau TOWS organisasi. SWOT atau TOWS pada setiap bidang yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi perlu diidentifikasi sebanyak-banyaknya sebelum dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, penyusunan skala. Hasil identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat terarahkan atau angket. Berada pada halaman
226 sampai 228. Yang keempat, menghitung nilai SWOT atau TOS. Untuk menghitung nilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada setiap bidang yang digunakan ada pada tabel 27 grafik 61 dan tabel 23 sampai 30 di halaman 229 sampai 234. Menilai posisi organisasi. Yang pertama, implementasi strategi. Strategi yang disusun dengan baik menjadi jaminan dapat diimplementasikan dengan baik. Konsep Quality Implementation atau QI dapat menjadi acuan dalam implementasi tujuan organisasi. Kevin Wu menjelaskan bahwa setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki masalah. Masalah yang timbul dari dalam maupun luar organisasi. Berbagai kerugian yang dapat timbul akibat masalah-masalah organisasi antara lain yang pertama, ineffective business program and strategies. Semua sumber daya uang, waktu, tenaga, dan lainnya telah dikeluarkan untuk mendukung sebuah program tidak sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya ada excessive employee turnover. Kehilangan orang yang paling hebat dalam organisasi akan mempengaruhi yang lain untuk keluar dari organisasi tersebut. Selanjutnya excessive customer churn. Kehilangan pelanggan secara perlahan tapi pasti atau kehilangan sekaligus secara mendadak dalam waktu yang relatif singkat. Lalu interpersonal conflict. Ketidakharmonisan hubungan antar tim karena adanya persaingan untuk mendapatkan tempat dan perhatian dari atasan. Yang selanjutnya, interdepartmental conflict. Konflik antar individu dalam suatu organisasi akan menghambat kinerja dalam merealisasikan program. Selanjutnya, extended business processes, memperpanjang proses kerja. Selanjutnya, manajemen union konflik. Konflik yang bervariasi yang terjadi dalam organisasi sehingga menimbulkan kerugian. Selanjutnya, company customer conflict. Konflik yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dan pelanggan yang merugikan keduanya. Dan yang terakhir, sabotage hidden agendas. Pencurian dalam bentuk uang, data, informasi, atau kesempatan dalam perusahaan. Yang kedua, penyebab lemahnya implementasi. Yang pertama, kepemimpinan yang buruk atau bad leader. Tujuan yang tidak jelas dan menarik. Yang ketiga, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, budaya negatif yang akut dalam tim. Yang kelima, sistem kompetensi yang tidak efektif. Sekarang masuk lagi yang baru, menciptakan budaya kualitas implementasi dengan cara akreditasi sekolah atau madrasah. Tujuan akreditasi sekolah atau madrasah dicari fungsi akreditasi sekolah atau madrasah, manfaat, prinsip-prinsip, organisasi pemberi layanan akreditasi sekolah, mekanisme pemberian akreditasi sekolah, dan prosedur akreditasi sekolah atau madrasah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.